Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bermajelis taklim yang beberapa hari bahkan beberapa minggu libur karena ujian dan libur setelah ujian. Dan alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat yang sangat besar kembali, yaitu bisa bermajelis taklim kembali. Sesungguhnya bermajelis taklim itu adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena isolul maklumat itu adalah dengan belajar sampainya ilmu, dan ilmu itu adalah hidayah, dan hidayah itulah agama yang Allah turunkan. Itu adalah dengan belajar, dan salah satu bentuk belajar adalah bermajelis taklim seperti ini. Lalu ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada malam hari ini belum mulai kajian rutin seperti biasa, tapi ini kajian khusus, dan tema yang akan kita fahami bersama yaitu menata niat dalam menuntut ilmu. Menata niat dalam menuntut ilmu. Ikhwah sekalian rahimakumullah, langsung saja karena waktunya juga singkat dan ini tema yang sangat besar gitu ya. Hanya saja kita ambil beberapa poin yang penting saja gitu. Yang pertama bahwa pembahasan ulama ahlu sunnah apabila menyebut kata ilmu tidak diberi penjelasan setelah itu, maka maksudnya adalah ilmu agama. Maksudnya adalah ilmu agama. Berarti menata niat dalam menuntut ilmu maksudnya adalah ilmu agama. Selain ilmu agama ya, maka bisa dikatakan ilmu tapi diberi tambahan ilmu umum. Apa itu kelanjutannya? Adapun tanpa ada kelanjutannya, maka yang dimaksud dengan ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu agama. Dengan berbagai kalimat yang dijelaskan oleh ulama. Misal, al-ilmu ma qalahu Allahu wa ma qalahu Rasuluhu SAW. Yang dimaksud ilmu adalah yang difirmankan oleh Allah atau yang disabdakan oleh Rasulnya. Itu aja ilmu itu. Nah, maksudnya juga ilmu agama. Ulama yang lain menjelaskan dengan ungkapan lain, maksudnya juga sama. Intinya ilmu apabila tidak ada tambahan penjelasan, maksudnya adalah ilmu agama. Di sini juga begitu. Menata niat dalam menuntut ilmu maksudnya menuntut ilmu agama. Lalu
Pertama yang penting untuk difahami, menuntut ilmu mencari ilmu. Ilmu agama berarti gitu ya. Itu adalah ibadah seperti sholat, seperti puasa, gitu. Beda dengan bekerja, mencari rizki. Karena banyak orang yang berpemahaman bekerja mencari rizki itu ibadah. Enggak, itu dunia. Itu urusan dunia. Hukumnya berubah-ubah. Bisa wajib, bisa sunnah seperti menjalankan ibadah, bisa mubah. Itu termasuk yang mubah, urusan dunia yang dihalalkan. Dan bahkan bisa haram apabila mencari ilmunya itu menyimpang. Bekerjanya di tempat yang haram, bekerjanya haram, dan di dalam fikih muamalah ada penjelasannya. Mencari ilmu umum itu sama dengan orang bekerja mencari rezeki. Nah, jadi itu, mencari ilmu umum tadi kita katakan ilmu apabila ada tambahan penjelasannya, maka menjadi khusus ilmu umum, ilmu matematika, ilmu internet, ilmu segala macam gitu. Itu hukumnya sama dengan orang bekerja mencari rezeki. Beda dengan mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama seperti sholat, seperti puasa, seperti bayar zakat. Ibadah seperti itu. Nah, apa bedanya? Kalau mencari rezeki belum jadi ibadah kecuali dikaitkan dengan ibadah. Kenapa kamu hujan-hujan kok keluar untuk bekerja? Mencari nafkah untuk memberi nafkah atau untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah anak istri. Nah, maka itu kalau orang itu kaya, gitu, enggak kerja sampai mati juga hartanya banyak, tapi karena rutinitasnya kerja berangkat jam 6, jam 7, gitu, pulang jam 3 atau jam 4 sore, gitu. Nah, niat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ndak di rumah sudah kaya raya. Nah, ya ini kerjaan rutinitas, maka tidak jadi ibadah. Nah, dan hampir semua orang kaya yang beragama Islam itu berangkat kerjanya karena kaya di rumah sudah banyak harta, berangkat kerjanya itu tidak diniatkan untuk ibadah. Itu kerjaan sehari-hari gitu aja. Nah, beda dengan orang kaya berangkat sholat. Berangkat sholat ini berangkat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bedanya mencari ilmu agama dengan mencari ilmu. Karena mencari ilmu agama itu seperti sholat, itu ibadah, maka harus ikhlas. Nah, jadi mencari ilmu agama adalah ibadah. Adapun dalil mencari ilmu agama itu adalah ibadah banyak sekali di dalam Al-Quran. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Atas setiap muslim. Berarti orang mencari ilmu itu menjalankan kewajiban. Otomatis itu menunjukkan mana ibadah. Kalau tadi kita katakan kerja, mencari rezeki belum tentu. Gitu. Kalau dia kaitkan dengan kewajiban, kalau saya tidak kerja tidak bisa membayar sekolahnya anak, misalnya gitu ya. Nah, kenapa kok kerja? Untuk mendapatkan rezeki untuk membayar sekolahnya anak, bayar mondoknya anak. Nah, maka kerjanya jadi ibadah. Tapi kalau enggak, nah beda dengan orang yang menuntut ilmu kayak berangkat sholat. Nah gitu. Nah, menuntut ilmu itu wajib, sebagaimana sholat itu wajib. Lah kalau orang itu kaya, wajib kerja untuk mencari rezeki apa enggak? Jawabannya enggak. Lah gitu. Kalau orang itu sudah kaya, wajib bekerja untuk mencari rezeki apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan memberi nafkah atau membayar sesuatu sudah punya di rumahnya, maka dia tidak diwajibkan untuk bekerja mencari rezeki.
Nah itu menunjukkan perbedaan yang nyata bahwa sholat itu wajib, menuntut ilmu juga wajib. Nah, talabul ilmi fardhu, dan Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar meninggalkan rumahnya menuju ke satu negara, satu kota, untuk apa? Menuntut ilmu. Sesungguhnya dia itu fi sabilillah. Gitu. Seperti orang jihad fi sabilillah. Nah, maka jelas itu adalah ibadah, gitu. Nah, dan di antara hadis tentang menuntut ilmu itu menunjukkan makna ibadah sangat banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan jalannya menuntut ilmu itu. Allah mudahkan apa? Jalan menuju surga. Menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, sehingga dia akan mudah untuk ke surga. Nah, dan intinya bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena menuntut ilmu itu ibadah, maka labuddalahu minal ikhlas. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Lah ikhlas itu apa? Ungkapan ulama ahlu sunnah tentang makna ikhlas juga macam-macam. Ya. Tajridu niyatul ibadah lillahi wahda, memurnikan niat dengan hati dalam aktivitas ibadahnya ini, dimurnikan dengan hatinya semata-mata untuk Allah. Itu ikhlas. Tapi definisi ikhlas sendiri dari ulama macam-macam. Saya menyimpulkan dari berbagai penjelasan ulama berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, gitu. Dan itu syarat diterimanya ibadah harus ikhlas. Saya menyimpulkannya dua. Ikhlas itu yang pertama yaitu melakukan amalan itu untuk Allah. Untuk Allah itu adalah ikhlas. Gitu. Melakukan amalan itu, zahirnya melakukan amalan, anggota badannya melakukan amalan, hatinya dia melakukan amalan ini adalah untuk Allah. Itu adalah ikhlas. Dan melakukan amalan untuk Allah itu prakteknya nanti macam-macam. Prakteknya nanti macam-macam. Misal dalam hati lillahi ta'ala, semata-mata karena sholat lillahi ta'ala, menuntut ilmu lillahi ta'ala, baca Quran, baca tafsirnya juga lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Yang penting dengan ungkapan lillahi ta'ala atau semata-mata karena Allah itu adalah ikhlas. Dan semata-mata karena Allah bentuknya banyak. Misal, kenapa melakukan ini? Karena perintah Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan, ngapain melakukan seperti ini, repot-repot? Ngapain? Kok bangun untuk melakukan sholat atau untuk melakukan amalan itu? Gitu. Karena perintah Allah. Ngapain? Tidak makan dari subuh sampai maghrib, puasa? Karena perintah Allah. Karena perintah Allah sesungguhnya itu sama maknanya dengan untuk Allah. Sama maknanya dengan untuk Allah. Karena perintah Allah, karena syariat Allah, gitu. Kenapa melakukan ini? Ini perintah dalam Islam, perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sama, itu melakukan karena Allah, karena agama Allah. Nah, intinya bahwa ikhlas itu melakukan amalan untuk Allah. Yang kedua juga sangat banyak macamnya. Yang kedua, ikhlas itu adalah melakukan amal untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Itu juga ikhlas. Kenapa? Kok sholat? Kenapa kok belajar? Supaya masuk surga, itu ikhlas. Kadang-kadang orang itu
Yang muncul yang pertama, tidak muncul harapan surga dalam hatinya, tidak muncul terhindar dari neraka dalam hatinya. Yang muncul adalah ini kewajiban dari Allah. Yang muncul di situnya, maka sesungguhnya dia melakukannya dengan ikhlas. Dan kadang-kadang enggak muncul amalan ini lillahi ta'ala, tapi mengamalkan ini kenapa? Supaya dimasukkan ke dalam surga, supaya dibentengi dari neraka. Nah, itu berarti untuk mendapatkan kebaikan. Kalau yang pertama dengan berbagai macam praktek atau bentuknya itu adalah melakukan karena Allah. Kalau macam yang kedua, yang karena Allahnya tidak muncul, munculnya adalah untuk mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan akhirat. Itu adalah ikhlas. Gitu. Macam-macam bentuknya supaya masuk surga, supaya diridhoi oleh Allah, berarti juga dapat untuk mendapatkan dirinya mendapatkan diridhoi oleh Allah, supaya dibentengi di akhirat, supaya berkumpul dengan para nabi, supaya dapat syafaat Rasulullah, supaya intinya bahwa untuk mendapatkan kebaikan akhirat, maka amalan itu juga ikhlas. Nah, menuntut ilmu harus ikhlas. Apabila dalilnya dulu ya. Dan ikhlas ini hukumnya wajib ya, dan menjadi syarat diterimanya amalan ini. Anda menuntut ilmu berarti Anda menjalankan kewajiban. Anda menjalankan kewajiban ini diterima oleh Allah dan dapat pahala dari Allah SWT gitu, apabila dilakukan dengan ikhlas. Karena Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali beribadah hanya kepada Allah. Gitu. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan seluruh urusan agama untuk Allah. Ibadah dengan segala bentuknya, agama dengan segala bentuknya harus diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Amalan itu adalah yang disertai niat. Apabila baknya diartikan musahabah innamal a'malu binniyat, dan itu yang paling mantap di dalam memaknai hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan yang muktabar di dalam Islam. Muktabar maksudnya yang dinilai sebagai amal, baik amalan hati, baik amalan lisan, baik amalan anggota badan. Ya. Nah, amalan yang dinilai sebagai amalan di dalam Islam adalah binniyat, yang disertai niat. Apa maksudnya? Aktivitas lisan maupun perbuatan, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berbicara dengan lisan, berbuat dengan tangannya, menendang dengan kakinya, apabila tidak disertai niat, maka tidak disebut amal. Yang disebut amal adalah yang dengan niat, baik maupun jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan yang sudah belajar tentang qatlul khata', hukum orang yang membunuh tapi qatlul khata'. Apa qatlul khata'? Membunuh itu tidak ada kesengajaan untuk membunuh dan untuk menyakiti. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan niat membunuh atau menyakiti. Ternyata melakukan atau ternyata
karena perbuatannya menjadi sebab terbunuhnya orang. Itu disebut dengan qatlul khata'. Hukumnya di dunia apa? Hukumnya di dalam Islam tidak ada dosa baginya. Adapun berkaitan hukum di dunia ada penjelasannya. Nah, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dikaitkan dengan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang dengan niat. Contoh yang kedua dengan lisannya. Kalau orang itu tidur, ngigo, baik ngigonya baca Quran maupun ngigonya itu mencela orang yang sangat besar dosanya kalau dicela, maka karena tidak ada kesengajaan, tidak ada niat, maka itu bukan termasuk amal. Bukan termasuk amal. Yang termasuk amal itu adalah binniat. Lalu penggalan berikutnya adalah balasan amal. Wa innama likulli imri'in, dan hanyalah balasan setiap orang dari perbuatannya manawa sesuai dengan niatnya. Kamu berbuat apa, balasanmu sesuai dengan niatnya. Nah, jadi Islam menilai amalan ini baik atau amalan ini jelek apabila dilakukan disertai dengan niat, dan orang itu akan mendapatkan balasan amalannya, tidak zahirnya saja. Zahirnya sholat, niatnya apa? Niatnya kepingin dipuji orang. Sesungguhnya balasannya sesuai dengan niatnya. Balasannya sesuai dengan niatnya. Ada faedah di sini, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena penjelasan masalah ini di kitab itu juga macam-macam, dan insya Allah itulah yang bagus. Ada kaitan, ada yang begini. Apa boleh, apa bisa niat baik tapi zahirnya jelek? Lalu yang dicontohkan itu mencuri, niatnya adalah untuk disedekahkan. Ngambil barang yang bukan haknya, mencuri. Saya mencuri, tidak niat mencuri. Lah niat apa? Niat untuk disedekahkan kepada orang miskin. Itu salah ungkap, salah omong. Ya, sesungguhnya mencuri itu amal sendiri, sedekah kepada orang miskin itu amal tersendiri. Karena itu orang yang mencuri, niat mencuri untuk sedekah itu tidak ada kaitannya dengan bab innamal a'malu binniyat. Kenapa enggak ada kaitannya? Karena sendiri-sendiri. Orang tadi itu tatkala mencuri, meskipun terus niatnya nanti untuk sedekah, tatkala mencuri itu melakukan pencurian dengan niat. Tatkala kamu ngambil barangnya orang, kamu dalam hatimu niat ngambil atau niat memberi orang itu? Niat ngambil. Lah, ngambil barang simpanan itu namanya mencuri, berarti mencurimu dengan niat. Adapun kamu sedekah belum tentu. Kalau kamu enggak berhasil, kamu enggak bisa sedekah. Tapi kamu melakukan pencurian. Setelah kamu dapatkan, ternyata kamu kepingin makan, kamu makan. Tidak, kamu sedekahkan. Kamu sudah mencuri dengan niat. Nah, jadi mencuri niat sendiri, sedekah. Nah, ternyata betul dapat, terus dilakukan, disedekahkan. Loh kan, saya niatnya mencuri, bukan niat mencuri tapi niat sedekah. Tidak, kamu niat mencuri dan hasilnya kamu sedekahkan. Adapun sedekahmu di hadapan Allah tidak diterima karena karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Intinya bahwa niat mencuri ada, gitu. Niat sedekah ada, amalan sendiri-sendiri. Diterima oleh Allah apa enggak? Mencurinya otomatis diterima oleh Allah sebagai dosa yang akan diazab apabila tidak ada ampunan. Maksudnya diterima tadi dicatat gitu ya. Nah, dan sedekahnya kalau dia lakukan beneran tidak diterima oleh Allah karena sedekahnya dari harta yang haram, yaitu mencuri. Intinya bahwa innamal a'malu binniyat, berarti kita di dalam mencuri itu kita di dalam menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita di dalam menuntut ilmu harus betul-betul sambil menghadirkan niat.
sambil menghadirkan niat. Dan niat itu niat global dan niat khusus harus terus dihadirkan. Kenapa? Semakin sering menghadirkan, semakin mendapatkan pahala dan semakin menguatkan himmah, menguatkan keinginan yang kuat di dalam kebaikan ini. Bagaimana? Niat global, niat dari awal kepingin belajar agama di ma'had. Ya, dengan ikhlas. Dan terus dimunculkan setiap buka buku tafsir, buka buku hadis, buka buku tauhid, buka buku fikih, diusahakan memunculkan niat. Meskipun seandainya tidak memunculkan, tidak menghadirkan niat yang baru, kalau tidak dirusak dengan yang lain, insya Allah tetap keikhlasan itu ada, tapi dengan menghadirkan setiap mau memulai aktivitas yang baru, itu akan menguatkan berbagai hal dan akan mendapatkan pahala kembali. Nah, karena itu maka sesering mungkin menghadirkan niat yang baik, utamanya di dalam setiap aktivitas. Berangkat masuk kelas menghadirkan niat, ya, menghadirkan niat keikhlasan. Gitu. Nanti istirahat, bangun buka untuk murojaah, untuk mudzakarah menghadirkan niat. Waktunya halaqah Quran menghadirkan niat terus. Nah, dengan begitu insya Allah kita akan terlatih untuk betul-betul bisa ikhlas kepada Allah SWT, meskipun sesungguhnya ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa ikhlas itu sangat berat. Gitu. Intinya bahwa innamal amalu binniyat, amalan itu yang disertai dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena itu dalam menuntut ilmu harus terus ada niat ini. Apabila keikhlasan ini hilang, maka jadi batil dan balasannya langsung azab. Diperhatikan. Tadi di awal kita memahami bahwa belajar agama, belajar itu seperti sholat. Kalau keikhlasannya hilang, maka ibadah ini jadi batil dan langsung dapatnya sebagai balasan adalah azab. Karena itu belajar agama itu kalau tidak ikhlas betul-betul kerugian yang sangat besar. Betul-betul kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak sekedar sia-sia, tapi karena keikhlasannya tidak ada, maka berbalik jadi azab. Seperti orang sholat tapi niatnya bukan niat yang ikhlas. Kalau sholat terus tidak ikhlas itu apa? Riya dan yang semisalnya. Nah, karena itu maka harus penting untuk diperhatikan. Adapun bentuk hilangnya ikhlas di dalam menuntut ilmu agama itu seperti apa? Yaitu global saja, ya, gitu. Yaitu ingin mendapatkan dunia yang zahir, ingin mendapatkan dunia. Hilangnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu adalah ingin mendapatkan dunia. Bagaimana ingin mendapatkan dunia? Gitu. Kenapa belajar? Supaya bisa jadi guru, supaya bisa jadi ustadz, supaya bisa jadi pejabat, jadi pegawai, supaya bisa duduk di kedudukan yang ini, karena kalau ilmunya tidak tinggi nggak bisa. Gitu. Supaya mendapatkan harta karena kalau ilmunya tinggi gajinya besar. Supaya intinya adalah kehilangan atau hilangnya ikhlas di dalam menuntut ilmu itu adalah karena dunia, gitu. Termasuk dunia adalah kedudukan yang dimaksud di sini, gitu. Nah, untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, jabatan sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai apapun. Nah, dan ini itu yang paling sering muncul di dalam jiwa. Wah, kalau nggak belajar nanti nggak bisa jadi begini, jadi begini. Nah, karena itu maka harus hati-hati di dalam belajar. Gitu.
Di dalam belajar harus hati-hati. Wah, kalau kita kuliah di situ atau sekolah di situ, nanti kita bisa jadi guru, jadi dosen di situ, gajinya besar. Nanti kita bisa jadi menduduki jabatan itu, nah gajinya besar. Atau enggak urusan gaji, tapi kan kedudukannya tinggi. Nah intinya itu, ini yang betul-betul banyak menghilangkan thalabatul ilmi syar'i di dalam urusan niat belajar. Dan hati-hati, semakin berkualitas lembaganya, semakin gampang muncul niat seperti itu. Hati-hati, diperhatikan ini, semakin formal dan tinggi kelas lembaga, maka semakin gampang hilangnya ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Beberapa tahun yang lalu Al-Furqan itu tidak memberikan, beberapa tahun, sekian tahun, 10 tahun lebih Al-Furqan tidak memberikan ijazah apapun. Dan suara di Al-Furqan itu, kalau Anda kepingin ijazah silahkan sekolah di situ ada, di situ ada, di situ ada. Sekolah agama, sekolah ma'had seperti Al-Furqan itu pakai ijazah. Kalau Anda kepingin betul-betul ilmu yang syar'i, yang ikhlas, yang itu di Al-Furqan tidak ada ijazah. Maka Masya Allah gitu, yang betul-betul belajar gitu, jumlahnya tidak banyak seperti sekarang, tapi gitu, sama sekali bukan urusan dunia. Dan semakin formal lembaganya, semakin tinggi kedudukannya, hati-hati. Kenapa? Lebih mudah formal dan kedudukan yang tinggi, tingkat pendidikan tersebut itu semakin mudah menghilangkan keikhlasan. Kita ambil salah satu contoh. Sekolah di situ, lulusannya banyak yang keterima di Madinah, lulusannya banyak yang keterima di Mesir. Nah, lah kenapa lulusan diterima di Libya, di Madinah, di Mesir? Wah, kalau sudah lulus Libya nanti jadi orang besar. Nah, sudah urusan dunia. Kalau lulus Libya, lulus Madinah, lulus Mesir, lulus gini, diterima di mana-mana. Itu pikirannya sudah bukan ikhlas lagi. Dan itu nyata, karena itu harus hati-hati, harus hati-hati di dalam bab keikhlasan. Gitu. Nah ini diperhatikan, gitu. Nah karena itu maka sangat penting. Kalau sampai keikhlasan itu hilang, maka langsung dapatnya adalah azab. Allah berfirman di dalam surat Hud, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang amal solehnya, menuntut ilmu tadi ibadah itu amal soleh. Siapa yang amal solehnya menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Akan kami balas amalannya di dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun. Balasan amalnya tidak kami kurangi di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat kebaikan apapun di akhirat, dapatnya hanya neraka. Karena apa tadi? Karena mencuri. Karena apa tadi? Karena amal soleh tapi untuk dunia, untuk mendapatkan dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bukan karena melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, bukan itu. Karena melakukan ibadah tapi tidak ikhlas. Melakukan ibadah tujuannya untuk kepentingan dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus amalannya di dunia. Maksudnya amalan baiknya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil
Apa yang mereka lakukan? Kelihatannya saja ibadah dan menuntut ilmu syar'i itu ibadah yang sangat tinggi. Hidayah Allah itu masuk dengan belajar. Tanpa mempelajari ilmu nggak dapat hidayah. Nah jadi kayak itu. Sesungguhnya Allah memberi hidayah ke dalam hati itu dengan memasukkan ilmu. Dengan memasukkan ilmu. Ilmunya ndak masuk, ndak ada hidayah itu. Karena itu iman, hidayah, ilmu itu dalam pembahasan yang berkaitan dengan ilmu itu satu. Meskipun kadang-kadang pembahasannya beda. Nah karena itu nggak ada ilmunya, nggak ada ibadahnya. Kita ambil salah satu contoh. Anda sudah faham satu kalimat, faham maknanya ketika belajar tauhid, kontoro. Apa Anda beriman dengan kontoro nanti di akhirat sebelum masuk surga atau dilempar ke dalam neraka? Apa Anda beriman dengan kontoro yang sudah masuk ilmunya dalam hati? Saya beriman kontoro di akhirat ada. Lah kalau orang itu tidak pernah belajar, apa ada iman terhadap kontoro? Misalnya bapak-bapak kita tanya, Pak, Bapak beriman dengan kontoro. Apa kontoro itu? Berarti nggak ada iman itu di dalam hatinya. Berarti iman itu tidak ada kalau tidak ada ilmu. Nah karena itu belajar agama itu sangat tinggi. Hidayah itu adalah ilmu ini. Apabila masuk mantap, tidak ada keraguan, itulah hidayah. Dan harus ikhlas. Tidak ada ikhlas, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Siapa yang mempelajari ilmu mimma yubtagha lahu wajhullah, yang seharusnya ilmu ini dicari, tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah. Ikhlas tadi itu, mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah maksudnya apa? Di surga bisa melihat wajah Allah SWT. Dan itu yang paling tinggi, lebih tinggi daripada surga. Lebih tinggi daripada surga. Beribadah, kenapa melakukan ibadah? Untuk mendapat surga. Tadi itu termasuk ikhlas. Ya, termasuk ikhlas dan kita. Untuk mengharap wajah Allah lebih tinggi daripada surga. Kenapa? Karena melihat wajah Allah itu sudah di surga dan belum ditambah. Lalu Allah SWT berfirman kepada ahli surga, ya ahlal jannah, hal turiduna ziyadah? Apakah kalian menginginkan tambahan? Lalu penghuni surga itu berkata, tambahan apa ya Allah? Sedangkan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, Engkau telah melipat gandakan, Engkau telah membalas dengan balasan, dan tidak tahu ada apa lagi kebaikan selain yang mereka dapatkan di surga. Fayakshifullahul hijab, lalu Allah membuka hijab, maka penghuni surga itu melihat Allah SWT. Wa ma'utu syai'an a'zama min nadhari ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka di surga tidak dikaruniai apapun yang lebih utama, yang lebih afdol, melebihi melihat wajah Allah SWT. Nah, man ta'allama ilman mimma yubtagha lahu wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ilmu ini dicari untuk mengharap wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia tidak mencari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan dunia. Kenapa kau cari ilmu? Untuk dapat dunia tadi itu. Masuk lembaga ini karena lembaga ini nanti lulusannya kayak gini. Lulusan kayak gini itu adalah dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Tidak akan bau surga pada hari kiamat. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Baunya saja dia tidak dapat. Ancaman apabila
dalam menuntut ilmu itu tidak ikhlas. Karena itu ikhwah sekalian, kita harus betul-betul berusaha menjaga dan menghadirkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah riya. Ada yang menyampaikan riya termasuk berharap dunia, ya, tapi ada yang membedakan, dan supaya lebih gampang maka kita pakai yang membedakan. Kalau tadi itu ingin mendapatkan keuntungan dunia yang nyata, ya misalnya harta atau kedudukan, gitu. Nah, kalau riya itu kepingin dilihat orang bahwa dia adalah pelajar agama, kepingin dilihat orang bahwa dia penghafal Quran, kepingin dilihat orang bahwa dia muridnya syekh yang sangat terkenal, yang sangat mulia. Nah, intinya adalah riya, dan sesungguhnya kita semua faham, gitu, sudah lama di mat kita faham bahwa riya itu membatalkan amal ibadah yang disertai riya, dan riya itu dosa sangat besar, gitu, meskipun tidak sampai membatalkan iman, tidak sampai membatalkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi itu ibadah yang dilakukan disertai dengan riya itu batal dan mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik. Dosa syirik karena riya tersebut. Adapun kata kecil di dalam syirik, di sini syirik kecil dikatakan kecil bukan dosanya kecil, tapi dikatakan syirik kecil karena syirik tapi imannya tidak batal. Padahal syirik itu aslinya pembatal iman. Nah, pembatal ketauhidan ini syirik tapi tidak sampai membatalkan iman. Adapun dosanya secara umum lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Nah, karena itu maka itu. Kemudian berikutnya adalah, jadi intinya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan niat, dan niat ikhlas tadi itu globalnya dua, yaitu semata-mata karena Allah, atau kalau ikhlas itu kaitannya dengan untuk mendapat kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Yang kedua, dengan singkat saja, itu niat belajar kenapa? Supaya hilang kebodohan dari diri kita. Kenapa? Karena kebodohan itu kesesatan, dan tanpa ilmu itu tersesat. Ya ayyuhan nas kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai manusia, kalian itu semua tersesat kecuali yang telah aku beri hidayah. Lah hidayah itu adalah ilmu. Nah, karena itu kenapa belajar agama? Supaya hilang ketidaktahuan di dalam urusan agama di dalam diri ini, supaya hilang, supaya jadi tahu agama, sehingga kesesatan diri itu hilang, menjadi orang yang basir atau orang yang punya basirah, punya pengetahuan di dalam agama. Itu diperhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, sejak usia susuan dibelah dadanya, dibersihkan, yang menjadikan jiwa ini jelek dibersihkan, lalu dikembalikan, sehingga perkembangannya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, tidak terjerumus kepada kejelekan, dijaga oleh Allah, seolah-olah jiwanya itu hanya berhawa baik. Hawa jiwa, hawa nafsunya seolah-olah hawa nafsu yang baik saja, tidak ada lagi hawa nafsu yang jelek, seolah-olah seperti itu dalam jiwa Rasulullah SAW. Tapi sampai umur 40 tahun belum diberi hidayah. Diperhatikan ya, sampai 40 tahun belum diberi hidayah. Sebelum hidayah Allah berikan, Allah berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menjumpaimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, lalu Allah memberi perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah Allah menjumpaimu tersesat, lalu Allah memberimu hidayah. Diperhatikan ya,
Padahal akalnya sempurna, fitrahnya sempurna, jiwanya terjaga. Tapi masih difirmankan oleh Allah ini. Tafsirnya wa wajadaka dhallan fahada yang masyhur itu dua, yaitu tersesat antara Mekah dan Madinah. Jalan antara Mekah dan Madinah tersesat. Kalau kalian tahu tersesat dalam perjalanan ini, enggak akan bisa sampai kecuali karena rahmat Allah semata. Kenapa? Anda kalau tahu dataran di sana, itu luar biasa itu. Isinya itu adalah bukit, batu, ndak ada tumbuh-tumbuhan, ndak ada apa, kena angin, kesembur, kena angin, pasir-pasir itu terbang, akhirnya sudah tidak ada bekas apa-apa. Nah, Rasulullah SAW tersesat jalan, ternyata sampai dengan cepat, seolah-olah tidak tersesat, bahkan lebih cepat daripada kalau jalan normal. Itu tafsir yang pertama, tapi diperhatikan dulu dengan tafsir yang kedua. Wa wajadaka dhallan fahada. Gitu. Allah menjumpaimu tersesat lalu Allah memberimu hidayah syar'i. Tersesat secara syar'i. Dikuatkan dengan firman Allah yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah wahai Muhammad SAW, kami wahyukan Quran ini kepadamu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum kami wahyukan, kamu ndak ngerti kitab Allah, kamu ndak ngerti iman. Dikatakan tersesat di ayat Ad-Duha. Kenapa? Karena ndak ngerti iman, ndak ngerti beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, rasul Allah, iman pada hari akhir, iman kepada qada dan qadar ndak ngerti. Salat, zakat, puasa, haji ndak ngerti. Kenapa? Belum diturunkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, karena itu belajar niatnya untuk menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu adalah kesesatan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dengan cepat ya. Yang ketiga, belajar niatnya adalah untuk menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah adalah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, menjaga agama Allah. Di antara menjaga agama Allah adalah menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, adalah ta'limu an-nas atau ta'limul ghair, mengajarkan ilmu ini kepada yang lain. Kenapa? Karena ini adalah kedudukan yang paling tinggi yang ada pada manusia. Apa itu? Yaitu Rasul. Dan penerus Rasul itu adalah yang menyampaikan ilmunya Rasul. Dan apabila kita termasuk orang yang mengajarkan ilmu, khairun nasi man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kita termasuk begini dan ikhlas diterima oleh Allah, maka kita sudah mati. Selagi ilmu ini jalan, kita dapat pahala terus. Dapat pahala terus. Mungkin 4 ini saja yang penting untuk kita perhatikan. Niat di dalam belajar agama harus betul-betul ikhlas. Semata-mata karena Allah atau untuk kepentingan akhirat. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu kesesatan. Supaya faham agama Allah sehingga tidak tersesat, sama saja. Yang ketiga, untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah. Kenapa belajar? Kita harus menjaga agama Allah. Itulah yang paling bagus untuk dilakukan. Dan yang keempat adalah untuk bisa mengajar agama Allah kepada orang. Sesungguhnya ini adalah amalan yang paling utama. Inilah gitu, yang paling tinggi dari sifat kerasulan. Rasul itu menyampaikan agama Allah kepada umat. Lah kita ingin menjadi penurunan niat belajar supaya bisa meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan 4 ini gitu yang kita pilihkan gitu, dari meluruskan niat di dalam belajar agama, mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah SWT kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.